Ya, setiap hari Pak Piman bekerja sampai 5 tahun ke depan itu adalah progres yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Jangan dibatasi lah ya. Jangan dibatasi. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Piman, hati-hati dengan orang terdekat. Tapi jangan jauhi juga orang terdekat. Bijaklah Pak Piman menerima masukan. Jangan sampai bahwa yang dilakukan oleh Pak Piman itu, maaf, beliau tengah memainkan watak. Oke. Beliau itu tengah memainkan peran, playing victim dalam hal ini. Seolah-olah menjadi korban, padahal tengah memainkan peran. Dan saya harap Pak Piman bekerja saja. Toh urusan intervensi ada regulasi. Biarkan regulasi, biarkan peraturan perundang-undangan yang mengintervensi cara kerja Pak Piman. Nggak usah koalisi mengintervensi lebih lanjut. Kalau urusan saran, pendapat, masukan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo budaya, rahayu, 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 sampurasun. Ketemu lagi dengan channel Berpikir Merdeka, rakyat berbicara dan pikirkan rakyat. Di podcast kami Pikirkan Rakyat. Dan alhamdulillah kebetulan di kesempatan ini kita kedatangan tamu, salah satu tokoh penyaksi Kota Tasikmalaya dari berbagai dari berbagai sisi. Beliau adalah salah satu praktisi hukum. Inilah, selamat datang Om Peter aja lah ya. Siap. Selamat datang Om Peter. Nah, kita bincang-bincang dikit tentang persoalan Tasik. Karena ngelihat dari progres Om Peter ini, membaca Tasik dari berbagai sisi itu menarik sebetulnya. Kenapa kami mengundang, salah satunya ingin menangkap energi-energi itu supaya juga teman-teman yang khususnya di channel kita atau netizen yang memang menonton channel kita ini sedikit besarnya tercerahkan, atau ya sedikit besarnya persoalan yang berkembang di wilayah Tasik ya, bisa mengemuka, walaupun saya yakin masih banyak persoalan-persoalan yang ada di Kota Tasikmalaya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana tokohan-tokohan beliau atau wacana-wacana yang ditangkap oleh sang penyaksi ini. Bang Peter, gimana Tasik? Baik, terima kasih Om Tatang Pahat. Beliau senior panutanku tentunya dalam banyak hal. Saya banyak belajar dari beliau. Jujur satu kebanggaan bagi saya pribadi bisa hadir di podcastnya beliau, Pikirkan Rakyat. Rakyat dipaksa untuk berpikir merdeka gitu. Oh iya. Ya memang sebenarnya seperti itu sih. Bukan pikiran rakyat. Kalau pikiran rakyat itu sifat, kalau ini mah jelas pikirkan rakyat gitu ya. Bekerja ya, Yeah. Kata kerja ya. Dipaksa untuk memikirkan rakyat. Baik, rasanya yang pertama terlalu berlebihan ketika tadi Pak Tatang Pahat menyampaikan bahwa seolah-olah saya mengetahui banyak dinamika yang ada di Kota Tasikmalaya. Enggak. Sebetulnya enggak banyak tahu juga, bahkan mungkin pengetahuan saya tentang dinamika yang ada di Kota Tasikmalaya itu hanya secuil gitu. Dan apa yang sering kali saya suarakan di media sosial Facebook saya misalkan, yaitu hanya mengalir aja. Itu hanya informasi-informasi yang masuk ke saya dan saya tuangkan melalui media sosial gitu. Oke, selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa sebelum berbicara lebih lanjut, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk wali kota kita, Pak Iman Alpariji Ramadan yang tanggal 14 Mei atau 2 minggu yang lalu beliau itu merayakan atau jatuh pada hari kelahirannya. Ya, semoga beliau diberkahi sisa umurnya dan bisa bekerja bermanfaat untuk masyarakat Kota Tasikmalaya. Amin. Berbicara Kota Tasikmalaya, memang hari ini agak unik ya. Agak unik dan cukup menarik gitu. Agak unik dan cukup menarik. Ya, ketika hari ini konsentrasi
banyak elemen masyarakat menyoroti tentang 100 hari kerja wali kota Tasikmalaya. Padahal sebetulnya 100 hari itu tidak ada undang-undangnya ya. Nggak ada. Itu mah apa sih ya namanya itu? Kebiasaan teman-teman lah untuk sampai sejauh mana wali kota, katakanlah wali kota atau pemimpin kota Tasikmalaya ini bekerja, walaupun sebenarnya yang 100 hari itu untuk bekerja secara konkret itu ya tidak akan ini, tapi minimal kan ada landscape atau blueprint minimal seperti Gimana tuh? Nggak salah juga, bahkan saya apresiasi kepada teman-teman, kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat yang mulai menyoroti progres kerja 100 hari wali kota Firman Alfari Ramadan. Sepakat tadi kata Om Tatang Pakat bahwa nggak ada landasan hukum bahwa 100 hari kerja seorang kepala daerah itu harus dituntut pertanggungjawabannya. Betul. Nah, sehingga saya pribadi ya jujur tidak terlalu tertarik untuk menyimak progres apa 100 hari kerja wali kota Firman Alfari di dalam hal ini. Karena bagi saya dari hari pertama Firman dilantik sampai 5 tahun ke depan, maka setiap harinya itu adalah progres. Tanpa harus menunggu 100 hari kerja. Betul, sepakat saya. Tanpa harus menunggu 100 hari kerja. Setiap hari Pak Firman bekerja sampai 5 tahun ke depan itu adalah progres yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Jangan dibatasi lah ya. Jangan dibatasi gitu. Tapi walau bagaimanapun tetap saya apresiasi kepada teman-teman yang ingin mencoba mengkonklusi 100 hari kerja itu progresnya sudah seperti apa gitu. Iya. Selamat berjuang untuk kawan-kawan yang kabarnya akan melakukan audiens serta masukan. Nah, selanjutnya juga yang ingin saya soroti di sini, saya ingin mencoba masuk di jargon yang dijual oleh Firman Diki ketika kampanye tempo lalu. Menarik. Harapan Baru Tasik Maju. Harapan Baru Tasik Maju sepertinya ini saya rasa peluangnya terbuka lebar. Ketika kita tengok irisan bahwa selaras antara pusat, provinsi, dan daerah. Presidennya Gerindra, gubernurnya Gerindra, wali kotanya Gerindra. Ya benang merahnya kerasa. Benang merahnya kerasa lah, selaras lah. Harapan Baru Tasik Maju itu bagi saya harusnya itu bukan omon-omon. Kalau misalkan Pak Firman khususnya sebagai decision maker kebijakan punya 3 hal. Apa tuh? Kemampuan dan keberanian. Kemauan untuk bolak-balik provinsi. Kemampuan untuk lobby pihak provinsi agar bagaimana caranya menggelontorkan anggaran ke kota Tasikmalaya, dan keberanian untuk menanggung resiko, dalam artian semakin besar anggaran yang digelontorkan provinsi ke kota Tasikmalaya, maka sorotan mata pun akan semakin banyak. Sepakat. Pak Firman harus berani mengambil resiko itu, dan saya rasa resiko itu harus diambil kalau memang misalkan Pak Firman punya tujuan yang betul-betul baik untuk masyarakat kota Tasikmalaya. Dan selama, harus digarisbawahi, selama normatif, kenapa nggak berani? Jadi harapan baru Tasik Maju itu akan terlaksana ketika 3 hal. Ada kemauan, ada kemampuan, dan ada keberanian. Saya sepakat itu. Tapi kan banyak juga masyarakat sekarang, karena masyarakat sekarang itu ketika melihat jalannya sebuah pemerintahan itu hampir se-Indonesia kayaknya, hampir se-Indonesia itu berkaca kepada Deddy Mulyadi, katakanlah seperti itu, KDM. Terus ada juga yang membanding-bandingkan bagaimana ini Tasik, sementara gubernur gitu. Kalau saya berpikir begini, tidak apple to apple. Artinya ketika wilayah gubernur dengan dana yang sebegitu besar, terus dia berbuat seperti itu, nah tiba-tiba Tasik yang memang konon katanya PAD-nya selalu minim dan sebagainya. Tapi kalau memang tadi ada keberanian, saya sepakat. Nah, terkait disamakan dengan KDM, karena memang masyarakat itu kan kacamata kuda, Jadi tidak tahu lah, katakanlah tidak tahu ini politis lah, ini apalah, ini apa. Yang jelas konkret gitu. Di masyarakat itu konkret. Yang lapar itu jangan dikasih omon-omon. Yang lapar itu jangan dikasih rapat dan sebagainya. Yang lapar itu kasih makan gitu. Terus yang sampah itu jangan tiba-tiba yang sampah ya eksekusi gitu. Nah, kelihatannya ini bukan saya nih, karena saya juga ini berbicara karena kenapa pikirkan rakyat, karena memang kita juga menyerap. Nah, yang terjadi itu jauh panggang dari api. Gimana tuh? Memang hari ini masyarakat Jawa Barat, termasuk mungkin kota Tasikmalaya juga ikut-ikutan KDM-isme.
seolah maha benar dengan apa yang dilakukan oleh KDM. Oh, silakan, mangga. Dan saya pribadi sebagai penggandrung KDM ya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh KDMI. Bahkan ketika di Pilgub sebelumnya pada waktu itu KDM berpasangan dengan Pak Deddy Mizwar dengan posisi wakil gubernur pada waktu itu, saya dan kawan-kawan bikin satu komunitas yang namanya SDM, Sahabat Deddy Mulyadi. Artinya ada kecintaan lebih saya kepada Deddy Mulyadi. Akan tetapi ketika hari ini seolah menjadi KDMisme dan apa yang dilakukan oleh kepala daerah se-Jawa Barat itu harus meniru gaya kepemimpinan KDM, juga bisa juga. Karena beda KDM, beda Piman. Kalau KDM mungkin lahir dari proses perjuangan gitu. Kalau Pak Piman mungkin lahir dari proses keuangan gitu kan. Kita nggak tahu lah. Nggak tahu. Nggak lahir apa? Terus Bengharti Kudrat. Bengharti Kudrat. Sepakat tadi bahwa tidak apple to apple ketika membandingkan bagaimana kemampuan fiskal, kemampuan keuangan Kota Tasikmalaya dengan misalkan daerah lain yang ada di Jawa Barat. Motor back itu motor ranking sarua motor tapi lamun dibalapkan kan teu elok. Kota Tasik dengan Depok misalkan. Sama dua-duanya itu otonomi daerah. Betul. Tapi ketika diadu kekuatan keuangan yang enggak apple to apple. Betul. Karena PAD-nya juga jomplang. Bagaimana artinya Kota Tasik bahwa kalau begitu Pak Piman harus nyari formulasi yang memang sesuai dengan karakter Tasik ya. Iya. Apa tuh kira-kira formulasi di Tasik? Ya karena saya juga melihat bahwa kenapa saya bertanya seperti itu. Om Peter kan sedikit besarnya paham tuh dari statement di medsos itu, karakter Tasik itu harusnya begini, tidak boleh begini, kira-kira Om? Kalau saya melihat bagaimana membangun Kota Tasikmalaya, bukan hanya infrastruktur, tapi juga suprastrukturnya. Bagaimana pembangunan infrastruktur digenjot, tapi mentalnya juga harus dibangun. Nah hari ini jangankan suprastruktur, infrastrukturnya juga kempis kembung gitu. Entah karena memang ini political will atau kemauan Pak Pimannya yang memang lemah, atau karena memang legasi warisan PJ terdahulu yang katanya menolak menandatangani setiap usulan program pembangunan di Kota Tasikmalaya, atau ada hal lain apa, ya saya rasa mangga lah kita cari bareng-bareng. Cuma itu tadi kembali ke jargon harapan baru Tasik Maju itu hanya akan terwujud menurut saya tiga poin itu ya, kemauan, kemampuan, dan keberanian. Nah sehingga ketika kemauan, kemampuan, dan keberanian itu tidak dimiliki oleh seorang Piman, maka yang terjadi bukan harapan baru Tasik Maju, tapi harapan palsu Tasik Halu. Ya. Dan saya berharap ke depan wali kota kita itu betul-betul menjadi wali kota PHK. Apa itu? Pemberi harapan kualitas, bukan wali kota PHP, pemberi harapan palsu. Oke, saya sepakat. Itu. Konkretnya nih. Konkretnya dan konon bahwa bukan konon. Sekarang itu sebetulnya Pak Piman lagi berjalan itu memakai dana warisan, katakanlah seperti itu. Dana warisan dari PJ kalau tidak salah. Jadi melanjutkan. Nah, keberlanjutan ini ada juga yang mengatakan bahwa keberlanjutan ini tidak dilanjutkan, malahan tiba-tiba ada hal yang lain yang sifatnya tidak penting itu jadi seolah-olah penting misalkan. Itu gimana tuh? Cara memaksimalkan, karena kan sisa sebetulnya. APBD itu APBD sisa penguasa yang kemarin. Gimana? Ini kaitan dengan selera, tentu setiap kepala daerah itu saya rasa memiliki selera. Bukan berarti kepala daerah yang dulu yang seleranya misalkan asam harus dilanjutkan dengan kepala daerah yang sekarang yang seleranya pahit gitu. Ya tentu setiap kepala daerah punya selera dan tidak ada kewajiban saya rasa kepala daerah yang sekarang melanjutkan kegiatan atau kebijakan kepala daerah terdahulu. Akan tetapi kebijakan yang dirasa elok, baik untuk masyarakat, kenapa tidak itu dilanjutkan? Ya karena memang apapun alasannya, dari partai manapun ketika sudah didaulat menjadi pemimpin, ya mau tidak mau keberpihakan terhadap rakyat, walaupun tidak milih beliau misalkan pada saat itu, karena memang menjadi bapaknya masyarakat Tasik, keberpihakan mutlak ya. Oh iya, nah ini juga yang ingin saya masuk, bahwa ketika Piman dilantik maka Piman itu adalah wali kota Tasikmalaya, bukan wali kota koalisi.
Piman itu wali kota Tasikmalaya, bukan wali kota koalisi. Oh, jadi Om Peter masih merasa itu? Oh enggak, kalau saya merasa rakyat Pak Piman dan saya merasa Pak Piman itu bapak bagi masyarakat kota Tasikmalaya. Saking saya respeknya ke Pak Piman sampai saya ingat ulang tahunnya Pak Piman itu. Oke. Cuma barangkali ada pihak-pihak yang merasa bahwa wali kota Piman itu adalah wali kota saya. Bukan. Pak Piman itu wali kota masyarakat kota Tasikmalaya. Kita semua ya. Wali kota kita, bukan wali kota koalisi. Nah, maksudnya ingin saya sampaikan di sini itu adalah bahwa jangan sampai Pak Piman terjebak oleh propaganda balas budi. Ya. Sehingga yang Pak Piman lakukan hari ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pak Piman hari ini itu adalah berdasarkan bisikan-bisikan orang terdekat, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Oh gitu ya. Nah, itu yang saya khawatirkan dan saya yakin Pak Piman mudah-mudahan tidak terjebak ke arah sana. Karena begini, saya hanya ingin mengingatkan Pak Piman bahwa yang sangat berpotensi mencelakai dia, menenggelamkan dia, merubuhkan dia adalah orang terdekat. Bukan orang jauh. Adalah orang-orang terdekat. Contoh, ada cerita sejarah. Eyang Prabu Adilaya. Atau masyarakat Tasik lebih gandrung menyebutnya dengan Eyang Prabu Dilaya. Eyang Prabu Dilaya itu meninggal dengan cara dihujam oleh keris, dibunuh oleh istri pertamanya, Sekar Karembong atau Sakarembong, yang makamnya di Banten. Nah, ketika Eyang Prabu Dilaya meninggal oleh orang terdekatnya, itu contoh bahwa yang bisa mencelakai kita, menenggelamkan kita, menyelesaikan kita itu adalah orang terdekatnya. Makanya saya ingin menyampaikan kepada Pak Piman, hati-hati dengan orang terdekat, tapi jangan jauhi juga orang terdekat. Bijaklah Pak Piman menerima masukan, bijaklah Pak Piman menerima input-input dari orang terdekat. Akan tetapi jangan taklid buta gitu, maha benar dengan apa yang disampaikan oleh orang terdekat. Enggak juga. Oke, poinnya saya tangkap. Jadi gini, jangan jadi pembisik jadi pembusuk. Saya tangkap poinnya. Siap. Artinya begini, boleh sedikit saja simpulan sementara. Kalau yang dibicarakan Om Peter barusan itu terkesan bahwa di internal itu masih bermasalah. Karena ternyata memang secara konkret di lapangan itu kan belum terlihat. Gimana tuh? Saya menyampaikan ini praduga aja ya kita. Saya mencoba menyampaikan informasi ya, bukan pendapat saya. Informasi yang saya terima dari pandangan dari kajian lah ya. Jadi banyak informasi yang saya terima sampai ada guyonan seperti ini. Mau bagaimana Piman membawa maju kota Tasikmalaya, mengkondisikan kota Tasikmalaya, toh di internalnya sendiri saja sampai saat ini belum clear. Belum clear. Dan informasi yang saya terima juga ada A1 ya. Iyalah. Insya Allah apa-apa. Karena saya juga berhubungan dengan beliau beberapa orang-orang dekat Pak Piman gitu ya. Jadi saya mencoba meyakini bahwa Pak Piman itu orang baik. Saya mencoba meyakini bahwa Pak Piman itu memiliki tujuan yang baik untuk kota Tasikmalaya ke depan. Akan tetapi kebaikan-kebaikan Pak Piman, tujuan baik Pak Piman itu akan terdistorsi, akan menjadi tidak utuh ketika orang-orang di sekitarnya itu memiliki itikat yang tidak baik. Yang tidak baik di sini misalkan cawe-cawe di urusan kegiatan, cawe-cawe di urusan penempatan jabatan. Kalau cawe-cawe di urusan kegiatan, harusnya Pak Amin sebagai uaknya Pak Piman, sebagai kingmakernya Piman Diki harus marah besar. Harus mempertanggungjawabkan perkataannya. Ketika di beberapa momen Pak Amin menyampaikan kepada para kepala dinas, tim sukses aing malain busung lapar. Tim sukses aing malain busung lapar. Artinya tim sukses Pak Amin itu kita tangkap bahwa tidak memiliki orientasi apalagi ambisi untuk cawe-cawe kegiatan. Akan tetapi
realitanya seperti apa, silahkan Pak Amin cek. Kalau tempo lalu mungkin Pak Amin lagi konsen di urusan pilkada Kabupaten Tasikmalaya, kita juga di urusan sengketa PHPU pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Tapi hari ini kan sudah clear, sudah berkekuatan hukum tetap, jagoannya sudah ditetapkan sebagai pemenang, dan mudah-mudahan Pak Amin bisa betul-betul mengawasi kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan keponakannya, bahwa Pak Firman itu bekerja betul-betul untuk masyarakat, dan timnya itu betul-betul tidak busung lapar sebagaimana yang dibicarakan Pak Amin, diutarakan Pak Amin di depan para kepala dinas. Jangan sampai bilang tidak busung lapar tapi asup itu atau eta malah busung lapar kalaparan pisan gitu, lamun kitu mah gitu. Memang seperti itu. Persoalan seperti itu dan tidak silahkan cek lah. Sampai muncul ya. Sampai muncul inisial dan sebagainya. Muncul inisial gitu. Silahkan cek gitu, dan ya tadi Pak Amin harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya ketika tim sukses saya itu lain busung lapar. Maka harus dipastikan jangan sampai ada orang-orang dia yang masuk ke dinas-dinas untuk cawe-cawe kegiatan, untuk cawe-cawe penempatan jabatan. Nah, kaitan dengan penempatan jabatan di sini kan ada Baperjaka, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Pakai ini, jangan dipakai yang baper jahat. Badan Pertimbangan Jabatan dalam Kejahatan. Nah, kalau yang dipakai baper jahat, nah ini repot juga. Repot juga. Saya sepakat. Artinya sepakat bahwa Pak Firman itu tidak ada mengkait dengan balas budi, karena memang di belakang pengusaha, katakanlah seperti itu, di belakang Pak Firman itu jelas, tidak seperti halnya Punten ya, tidak hanya seperti calon-calon yang lain kan, di belakangnya itu ini. Nah, ketika jadi kan tersandra, tersandra. Nah, saya juga sekarang walaupun di belakangnya itu satu pengusaha, katakanlah owner atau kingmakernya, tapi dengan konkret, dengan kebijakan-kebijakan yang dimunculkan sekarang, walaupun baru 100 hari, kelihatannya Pak Firman itu tersandra. Apa sih yang ini mah praduga ya, praduga tidak bersalah, katakanlah seperti itu. Tapi kan konkret, ada kebijakan-kebijakan yang dia tidak ada keberanian untuk bahwa ini A, B, padahal kan sekecil apapun beliau itu raja untuk wilayah kota Tasikmalaya itu. Kalau misalkan ada hal-hal kekacauan, katakanlah kekacauan atau ada hal-hal masalah, itu kan bisa selesai dengan dia berkata misalkan, tolong ini misalkan. Salah satu contoh adalah nggak usah kita omongkan, dan itu sudah menjadi rahasia umum yang ada di JB lah, katakan seperti itu. Padahal itu bisa selesai. Udah selesai. Tapi kelihatannya ini seperti tersandra, Om. Apa sih, Om, yang mengakibatkan pimpinan kita itu seperti itu? Banyak yang menyebut bahwa Pak Firman hari ini seolah tersandra. Betul. Percaya? Ya, karena saya melihat konkret. Ada hal-hal yang sebetulnya itu bisa selesai sama Pak Firman sebetulnya. Sederhana. Contoh kalau boleh dibilang, ketika berbicara tentang kasus Alpa misalkan, kasus waralaba yang di sana. Dinas ini kan tidak mengakui, ini belum ada izin, ini belum ada izin, tapi kan sudah beroperasi. Tinggal wali kota tutup dulu sementara sebelum izin itu muncul. Pol PP tolong amankan, selesai kan? Malahan Pak Firman itu justru terbalik. Itu wilayah teknis, itu bukan wilayah saya. Nah, itu kan tidak ada keberanian kalau menurut saya. Banyak yang menyebut bahwa Firman itu adalah wali kota sandranya. Padahal sebetulnya Firman itu wali kota Tasikmalaya. Wali kota sandra gitu. Jujur saya pribadi cenderung tidak percaya bahwa Firman itu dalam situasi tersandra. Kenapa tidak percaya? Bahwa apakah Pak Firman sebodoh itu? Apakah Pak Firman sepolos itu? Kalau saya coba baca latar belakang beliau itu MBA loh.
pendidikannya sampai ke MBA. perguruan tinggi. Selesai Luar negeri berpendidikan lagi. di perguruan tinggi, beliau itu masuk ke salah satu perusahaan milik BUMN kalau tidak salah gitu. Bahkan karirnya juga melesat, mentereng. Artinya beliau itu memiliki kepintaran dan kecerdasan mungkin di atas rata-rata. MBA loh, Om. MBA gitu. Dari luar MBA. Saya meyakini Pak Piman itu orang pintar, meyakini Pak Piman itu orang cerdas. Akan tetapi kenapa hari ini seolah-olah situasinya itu tersandera? Pertanyaannya, betul-betul tersandera atau sandiwara? Oke. Betul-betul tersandera atau sandiwara? Jangan sampai bahwa yang dilakukan oleh Pak Piman itu, maaf, beliau tengah memainkan watak. Oke. Beliau itu tengah memainkan peran, playing victim dalam hal ini. Seolah-olah menjadi korban, padahal tengah memainkan peran. Medipi karunya ku batur. Oke. Padahal tergitu. Oke. Padahal tergitu gitu. Bahwa Pak Piman itu harus diintervensi, harus. Dan tidak boleh oleh tim sukses misalkan, tidak boleh oleh koalisi, karena yang mengintervensi Pak Piman itu ada apa? Regulasi. Cukup Piman bekerja, urusan tidak boleh ini dan harus itu, ada regulasi yang mengintervensinya. Oke. Tapi kalau misalkan Pak Piman diberi masukan, diberi input, diberi saran oleh koalisi, selama itu baik untuk kepentingan masyarakat Kota Tasikmalaya secara umum, ambil. Akan tetapi ketika misalkan titik ini jangan itu hanya untuk kepentingan pribadi yang bersifat oportunis misalkan, ya tolonglah, janganlah. Itu tadi saya ingin sampaikan, hati-hati. Yang berpotensi menenggelamkan kita itu adalah orang terdekat, pembisik jadi pembusuk. Tadi saya sempat menyampaikan contoh cerita sejarah Prabu Dilaya Sakarembo. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Piman gitu. Dan saya yakin ke depan Kota Tasikmalaya itu akan lebih baik dan lebih maju lagi dalam banyak hal. Dengan catatannya itu tadi, ada kemauan, ada kemampuan, dan ada keberanian. Tapi kalau tidak ada kemauan, kemampuan, dan keberanian, maka harapan baru Tasik Maju akan berubah menjadi harapan palsu Tasik Halu. Oke, itu sisi lain ya. Siap. Ya supaya juga kita imbang dari sisi masyarakat ya. Sisi teman-teman lah, katakanlah sisi teman-teman yang memang aktivis katakanlah seperti itu. Dari sisi masyarakat katakan yang memang ingin Tasik maju, terus banyak mengkritik dan sebagainya, karena ada rumor bahwa Pak Piman itu anti kritik. Bukti konkret, banyak teman-teman aktivis, terus ormas, termasuk lembaga swadaya masyarakat, NGO, LSM lah katakan seperti itu, banyak yang ingin bersilaturahmi atau banyak yang ingin berauden lah biasanya, tapi tidak ditanggapi. Maka muncullah bahwa wali kota kita itu anti kritik katanya. Gimana itu? Kalau itu apakah wali kota hari ini adalah anti kritik? Saya rasa enggak juga. Kenapa enggak juga? Karena di beberapa momen audien dan aksi unjuk rasa, termasuk tempo lalu ketika audien terbuka di halaman balai kota yang dilaksanakan oleh sahabat PMI dan kawan HMI pada waktu itu, Piman Diki hadir kok. Gitu. Hadir dan sholat dan sampai 3 kali sholat ya? 3 kali azan. 3 kali azan dan beliau tidak cabut ya? Tidak cabut. Sempat keluar sebentar tapi beliau masuk gabung lagi gitu. Nah, itu juga kan mengkonfirmasi bahwa Pak Piman itu tidak anti kritik. Cuman ketika banyak kawan-kawan yang ingin mencoba berinteraksi langsung dengan Pak Piman dan sampai hari ini mungkin belum kesampaian, sehingga muncullah sebuah kesimpulan bahwa Pak Piman itu anti kritik, ya nggak tahu juga lah gitu. Cuman kalau misalkan Pak Piman anti kritik, ya pertemuan tempo lalu dengan sahabat PMI dan kawan HMI mengkonfirmasi bahwa Pak Piman itu tidak anti kritik gitu. Malahan ada juga yang berpendapat ya secara de jure Pak Piman memang wali kota, tapi banyak juga mengatakan secara de facto itu Pak Wakil ya, Pak Diki itu secara de facto Pak Wakil itu jadi wali kota, karena memang kelihatan lah, minimal sudah kelihatan dia turun, terus ketika misalkan ada yang auden
disposisinya ke dia, padahal ingin ketemu dengan siapa, dengan Pak Wali misalkan. Yang pada akhirnya seperti itu. Nah itu kan karakter masyarakat. Karakter masyarakat itu ketika ada persoalan itu kan kacamata kuda, tidak melihat yang tadi dibilang. Apakah ini memang strategi dan sebagainya? Karena kalau merujuk kepada undang-undang, katakanlah seperti itu, 6 bulan ya, baru boleh memutasi dan sebagainya. 6 bulan setelah pelantikan. Nah, yang sekarang kekosongan ini kan kekosongan itu sebelum Pak Piman sudah hampir 2 tahun kurang lebih. Kekosongan ini itu gimana tuh? Baik, kaitan dengan kebijakan melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, bahwa ada satu regulasi yang menyebut bahwa kepala daerah terpilih itu tidak boleh mengambil kebijakan dimaksud 6 bulan setelah pelantikan. Akan tetapi sudah ada pembaharuan regulasi. Boleh sebelum 6 bulan dengan catatan harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri. Artinya ada mekanisme yang harus ditempuh. Jadi tidak harus nunggu 6 bulan dulu baru bisa mengambil kebijakan. Bisa dengan catatan harus ada setelah ada persetujuan atau izin dari Kementerian Dalam Negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan Pak Diki Chandra gitu. Ketika tadi bahwa disampaikan bagaimana kalau misalkan de facto itu ada Diki Chandra aja, biarkan de jure-nya adalah Firman Alfariji gitu. Ya kan itu apa ya, analogi guyon gitu. Analogi karena mungkin saking gregetnya masyarakat yang tiba-tiba muncul, walaupun itu mustahil. Tapi yang ingin saya sampaikan menarik juga ini, bahwa kaitan dengan Kang Diki Chandra itu, ya lagi-lagi informasi yang saya terima dari orang dekat mereka menyampaikan bahwa sebetulnya Pak Diki Chandra itu kemarin sudah mulai jengah. Dengan apa? Dengan itu tadi yang saya sampaikan. Apa Stumicik jadi pembusuk yang berpotensi menjatuhkan atau menenggelamkan kita itu adalah orang terdekat. Nah, kabarnya bahwa orang-orang sekitar Pak Piman itu intervensinya sudah terlalu dalam. Sudah terlalu dalam sampai memancing Kang Diki Chandra, kabarnya meminta kepada Pak Piman seperti ini kurang lebih. Pak Wali, tolong si Anu tidak melakukan intervensi terlalu jauh. Mundur. Biarkan Pak Wali dengan kami bekerja. Kalau si Anu tidak mundur, saya yang akan mundur. Sampai dengar Pak Diki Chandra, saya tangkap bahwa ini ada warning. Ini semacam imbauan. Betul. Kalau misalkan sampai kejadian Diki Chandra mundur seperti yang digali, secara catatan track politik, mungkin itu tidak elok, kurang elok. Jeung naon maju ingin saukeun mundurkeun diri, akan tetapi secara prinsip, secara idealisme, demi menjaga satu marwah, saya apresiasi kalau misalkan Diki Chandra sampai mundur karena urusan marwah yang diperkosa oleh pihak ketiga. Eksternal. Masuk ke sendi-sendi yang dengarnya seperti itu. Sampai masuk ke ruang-ruang kegiatan, penempatan jabatan. Jadi kurang lebih kasarung lah itu jalma itu gitu. Parah. Gitu. Ya kalau seperti itu tunggu hancuran, karena ya saya yakin orang eksternal datang ke sana itu kan untuk kepentingan pribadi kalau menurut saya. Karena tidak ada urusan secara regulasi, tidak ada aturan pun tidak ada. Tapi masuk ke wilayah itu berarti itu ada udang di balik batu lah, katakanlah seperti itu. Harusnya gimana tuh orang seperti itu? Dan sekarang gimana posisinya? Dengar-dengar sih masih intervensi, masih kuat, masih masuk ke urusan kebijakan kepala daerah. Ya apa ya? Yang jelas jangan, nggak elok, nggak benar gitu. Nggak benar dalam artian bagaimana kalau misalkan yang dibisikkan itu kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat Kota Tasik. Inisial Om? Ya? Inisial OT lah, Om Tatang dari. Enggak. Ya ini mah. Saya rasa Om Tatang juga sudah mulai mengenal siapa orang tersebut yang jelas ya, orang tersebut ya disebut-sebut memiliki kedekatan yang lekat, yang erat dengan siapa? Dengan beliau gitu. Siapa dengan tuh? beliau gitu. Ya. Tersebut kabarnya orang
orang kabupaten, entah kabupaten Oke, mana, ya, oke. entah kabupaten mana. Ya mungkin Om Tatang juga sudah mulai gitu. Tapi ya itu tadi bahwa saya meyakini Bahaya. Kalau itu bahaya. saya meyakini Pak Piman orang baik, punya tujuan yang baik, akan tetapi kebaikan-kebaikan, tujuan baik Pak Piman itu akan terdistorsi, akan menjadi tidak utuh oleh orang-orang sekitar yang memiliki tujuan tidak baik. Dan saya harap Pak Piman bekerja saja. Toh urusan intervensi ada regulasi. Biarkan regulasi, biarkan peraturan perundang-undangan yang intervensi cara kerja Pak Piman. Nggak usah koalisi mengintervensi lebih lanjut. Kalau urusan saran, pendapat, masukan, mangga. Tapi kalau urusannya urusan prerogatif ya. Kalau urusannya urusan pemasukan jangan. Pak Wali, saya mau ngasih masukan nih. Retorikanya dulu aja. Pak Wali, saya mau ngasih masukan. Oh, terima Pak Wali. Keren. Pak Wali, saya minta pemasukan, ditolak Pak Wali ya. Oh iya, Gitu lah. paham. Kalau urusan masukan mangga, tapi kalau urusan pemasukan jangan. Jangan. Kalau memang ada orang dekat Pak Piman merasa dia punya kompetensi di ruang-ruang usaha, di ruang-ruang kontraktor misalkan, ya silakan saja gitu. Silakan saja. Ya berlomba lah dengan Berlomba. teman-teman ya. Berlomba. Jangan sampai di monopoli ya. Udah sama ngeri juga ya. Dengar-dengar monopoli emang. Oh iya, saya ada ya dengar. kabar yang Enggak, saya juga menangkap dari monopoli itu. pantauan potretan Om Peter sebetulnya itu muncul hal seperti itu. Enggak Ada. Enggak, sebetulnya saya menceritakan itu tuh hanya cerita fiksi. Kalaupun memang misalkan ada kesamaan cerita, kesamaan peran, kesamaan ya itu hanya kebetulan Bukan sengaja tanggung jawab tanpa kita. kesengajaan. Oke. Kan ya cuma memang tidak boleh lah kalau misalkan ada satu faksi, satu pihak, satu kelompok yang merasa dekat dengan mereka, merasa bahwa orang pang wali kotana sehingga orang paling berhak untuk melakukan segala sesuatunya Ya, sampai sepakat. urusan cawe-cawe proyek, cawe-cawe penempatan jabatan. Janganlah, urusan penempatan jabatan itu kan ada beperjakat. Oke. Kelompok beperjakat ke pinggir saja. Kalau urusan cawe-cawe kegiatan janganlah, itu kan ada pengusaha gitu. Kalau mau masuk di ruang-ruang usaha ya normatif saja. Satu lagi nih yang menarik. Om. Satu lagi ada lagi Om yang jadi ganjalan sebetulnya, yang dibilang bahwa kemarin ketika kontestasi itu kan banyak sekali di para calon yang 5 calon itu di belakangnya itu bohir-bohir. Cuma satu sebetulnya yang konon bahwa tidak berbohir karena seperti itu. Ya wali kota kita ini. Nah biasanya kan. Tapi yang menyokongnya kan pengusaha besar nih, pengusaha nasional dan sebagainya. Nah pertanyaan saya dengan statement beliau ketika cawe-cawe dan sebagainya itu, jangan bawa tim kita ini semuanya tidak lapar. Ada yang menarik sebetulnya, ketika berbicara pengusaha, ketika mengusung apapun lah, tidak mau rugi kan? Nah ini gimana tuh? Baik. Mungkin yang dimaksud bohir wali kota kita saat ini yang dimaksud oleh Om Tatang Pahat itu adalah Pak Amin, sebut aja ya. Ya. Pak Amin. Ya karena memang beliau owner. Oke. Tadi pertanyaannya apakah mungkin ya kalau saya coba tangkap pertanyaan. Iya. Apakah Pak Amin butuh uang? Ya saya rasa semua orang butuh uang. Oke. Tanpa terkecuali Pak Amin. Iya. Tanpa terkecuali Pak Amin. Analoginya gini. Saya mau berangkat ke Jakarta. Berangkatlah ke Pulbus Prima Jasa. Dalam bus tersebut hanya 1 orang penumpang. Okay. Hanya saya saja. Oke. Ongkos ke Jakarta sebut misalkan 100.000. Pertanyaannya, ketika dalam bus tersebut hanya 1 orang penumpang, saya saja dengan bayar 100.000. Apakah bis tersebut akan tetap berangkat ke Jakarta atau tidak? Berangkat lah. Ya artinya 100.000 ke Pak Amin anggar butuh. Apalagi uang lebih daripada itu. Oke. Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa setiap orang butuh uang tanpa terkecuali Pak Amin. Nah, ketika apakah Pak Amin akan akan memanfaatkan kekuasaannya, akan memanfaatkan kedikdayaannya untuk mengeruk APBD kota Tasikmalaya demi kepentingan pribadi? Saya nggak mau jawab itu. Saya nggak mau jawab itu. Oke, siap. Karena kan
Kalau misalkan saya katakan iya, mana buktinya? Betul. Kalau misalkan saya katakan tidak juga mana buktinya? Cuman kalau misalkan apakah Pak Amin butuh uang, setiap orang yang ada di muka bumi ini tentu butuh uang tanpa terkecuali Pak Amin. Ya kan banyaklah contoh-contoh, misalkan katakanlah bupati mana gitu, diusung oleh satu pengusaha misalkan atau dua pengusaha. Ketika dia menang itu kan ada istilahnya ada timbal balik, balas budi. Iman itu kan sering dinarasikan bahwa salah satu calon kepala daerah pada waktu itu yang bonafit. betul. Yang bonafit. Ya harusnya Piman sudah tidak berpikir bagaimana balik modal. Kalau memang tujuan dia itu adalah mensejahterakan masyarakat, membawa kota Tasikmalaya lebih baik, maju dan berkembang, sudah tidak berpikir balik modal. Ya meskipun apa yang saya sampaikan itu apa ya? Baik gitu. Karena akan masuk pada pertanyaan, mungkinkah Piman seikhlas itu gitu. Ya mudah-mudahan ikhlas. Mudah-mudahan ikhlas gitu. Cuman ya kembali ingin saya sampaikan bahwa hati-hati dengan orang dekat. Kenapa saya berulang kali mengafirmasi orang dekat? Ya, karena kan tempo lalu sempat muncul nih isu Trio Egy, isu Ibu Suri. Siapa Trio Egy juga saya nggak tahu. Ibu Suri siapa juga saya nggak tahu, dan siapa yang menciptakan isu Trio Egy dan Ibu Suri juga saya nggak tahu. Cuman saya cukup menyimak bagaimana perkembangan isu Trio Egy dan Ibu Suri, yang katanya Trio Egy itu terdiri dari 3 orang. Yang satu orang berperan sebagai ini, satu orang berperan sebagai ini, dan satunya lagi sebagai ini. Dan Trio Egy itu sudah masuk ke OPD untuk memperkosa kebijakan kepala daerah. Memperkosa kebijakan kepala daerah. Cuman bentuk pemerkosaan kebijakannya di ruang apa dan seperti apa saya nggak tahu. Meskipun kabarnya ada rumor salah satu OPD bakating hayang ku kapake ku Trio Egy, tapi kan RKA oge dibikin. RKA oge dibikin. Kan Trio Egy. Ya. Asli ini teh? Kalau menurut saya ya. Enggak asli ini teh. Sampai RK. Informasi yang saya dengar sih seperti itu. A1 ya. Untuk kebenaran. Ya itu manggalah cek manggalah. Cuman kalau misalkan betul sampai RKA aja harus disetorkan ke Trio Egy, bahaya. Keterlaluan. Betul. Karena bagi saya misalkan kalau boleh menganalogikan, RKA itu adalah dompet. Om Tatang punya dompet. Betul. Yang berhak membuka dompet Om Tatang dan memeriksa dompet Om Tatang itu adalah Om Tatang. Ya, saya. Atau istrinya. Itu pun dengan seizin Om Tatang Pahat. Betul. Kira-kira kalau dompet Om Tatang Pahat sama saya dirampas, sama saya dibuka, sama saya diobrak-abrik, bagaimana? Oh, kurang ajar, biadab. Kurang ajar. Ya artinya hal-hal seperti ini itu kan sudah meruntuhkan marwah Piman sebagai wali kota. Iya. Karena perilakunya itu memperkosa kebijakan kepala daerah. Apakah ini betul atau tidak? Silahkan cek. Sekarang Ibu Suri, Ibu Suri itu siapa juga saya nggak tahu. Cuman kabarnya Ibu Suri itu ya tentu berjenis kelamin wanita dan disebut-sebut punya kedekatan yang lain lah ya. Yang lain lah dengan Pak Wali Kota, lainnya seperti apa? Istimewa mungkin ya. Saya nggak tahu gitu. Cuman Ibu Suri juga saya dengar itu cawe-cawenya luar biasa. Sampai ada 14 lurah dan 7 camat yang direkomendasikan kepada Wali Kota untuk diperhatikan. Nah, diperhatikan di sini cek untuk dipromosikan jabatannya atau setidak-tidaknya dipertahankan jabatannya. Nah, ini juga lagi-lagi informasi yang masuk ke saya, tapi saya tidak berani menyampaikan bahwa ini benar atau tidak. Urusan benar dan enggak benarnya, ayo kita simak bareng-bareng, kita telisik informasinya bareng-bareng. Tapi jangan lupa, tadi di awal saya pernah menyampaikan Pak Amin bahwa tim saya itu bukan tim 08. Ya itu. Ya artinya timnya sudah selesai, sudah bonafit, nggak butuh dengan urusan kegiatan, nggak butuh dengan urusan penempatan jabatan. Tapi mudah-mudahan dengan santernya Trio Egy dan Ibu Suri, Pak Amin juga bisa mempertanggungjawabkan statementnya pada waktu itu untuk menelusuri keberadaannya, untuk menelusuri kebenarannya. Di mana keberadaan Ibu Suri dan Trio Egy, sejauh mana kebenaran informasi yang berkembang kaitan dengan Ibu Suri dan Trio Egy. Atau memang Pak Amin tidak tahu?
dengan muncul fenomena-fenomena itu Pak Amin Saya dengar Pak Amin sudah mengetahui. Sudah mengetahui. Berarti awalnya tidak mengetahui tahu. dalam artian mengetahui adanya kabar tersebut. Dan saya juga dengar bahwa Pak Amin akan mengambil sikap tegas selepas sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Makanya Sekarang udah selesai ya? Makanya ke depan yuk kita simak bagaimana sikap Pak Amin, bagaimana pertanggungjawaban Pak Amin kaitan dengan statement dia yang sering kali menyatakan bahwa saya cawe-cawe bukan tim busung lapar, nggak bakalan ikut-ikutan urusan proyek, nggak bakalan ikut-ikutan urusan penempatan jabatan, urusan proyek kumahapiman, urusan jabatan ada bapak jakat, ya kita buktikan. Cuman jangan sampai Pak Amin itu dicokok gaduh. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang memiliki kepentingan tanpa sepengetahuan Pak Amin. Pak Amin punya tujuan baik, tapi menjadi tidak baik ketika perilaku obrolannya itu bertolak belakang dengan perilaku. Perilaku orang di sekitar Pak Iman. Poinnya saya tangkap. Nah, dengan adanya munculnya fenomena wali kota baru ini, pengaruhnya terhadap birokrasi dengan tadi ya, dengan persoalan yang begitu berkejibun, yang begitu banyak persoalan, akan ada dampak nggak buat birokrasi lah? Yang konon bahwa birokrasi itu kan perpanjangan tangannya Pak Piman dari kebijakan-kebijakan beliau ya secara teknis yang memang mengerjakan. Ada pengaruhnya nggak? Kayaknya teman-teman di birokrasi hari ini bingung. Siapa sih wali kota kita? Padahal jelas wali kota kita itu Pak Piman. Tapi yang bikin bingung itu ya itu tadi. Karena beredar informasi dan bergentayangannya orang-orang sekitar Pak Piman yang masuk ke tiap-tiap OPD mengatasnamakan Pak Piman. Nah itulah yang bikin para kepala daerah bingung. Di ladangan sieun bener orang Pak Piman, sieun lain orang Pak Piman. Teu di ladangan bisik bahwa bayang-bayang ancaman gitu. Ya, akhirnya bingung. Nah makanya untuk menyikapi kebingungan teman-teman di OPD butuh ketegasan Pak Piman dalam hal ini sebagai wali kota. Sampaikan kepada para kepala OPD, jangan percaya siapapun yang mengatasnamakan saya untuk meminta ini dan itu. Sepakat. Yang mengatasnamakan saya. Jangan percaya siapapun. Mau Trio Egi, mau Ibu Suri sekalipun, mau siapa si Anu, mau orang Kasarung sekalipun. Ya, cuman kan sejauh ini Pak Piman cenderung berdiam diri. Nah, ketika isu Trio Egi muncul, ketika isu Ibu Suri muncul dan Pak Piman cenderung berdiam diri, maka ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Pertama dilegalisasi, yang kedua diinstruksikan. Kalau tidak dilegalisasi dan lebah dituna tidak diperintahkan, kuno tadi kita atret. Atret di sini bukan berarti Trio Egi suruh mundur, Ibu Suri suruh mundur. Karena bukan berarti ketika isu ini muncul, Trio Egi itu benar adanya, Ibu Suri benar adanya. Atret di sini paling tidak Pak Piman berbicara ke publik bahwa tidak ada Trio Egi, tidak ada Ibu Suri, dan bila mana ada yang mengatasnamakan saya demi kepentingan proyek, demi kepentingan penempatan jabatan, jangan dipublis. Belum saya pikirkan. Saya belum dengar. Nggak tahu kalau Om Tatang Pakat udah dengar atau belum. Ya, saya juga melihat dari ini, yang saya tahu belum. Artinya kan kewibawaan wali kota dalam hal ini Piman Alparji Ramadan itu dipertaruhkan dong. Oh iya. Iya. Jadi Pak Piman itu jangan merasa bahwa saya Piman Alparji wali kota Tasikmalaya. Akan tetapi ada marwah pemerintah kota Tasikmalaya. Nah itu dia. Ada kepercayaan mayoritas masyarakat kota Tasikmalaya yang dia pikul. Yang dia pikul. Jangan bahwa saya kumaha saya. Karena saya wali kota nanya kumaha saya. Enggak seperti itu juga. Betul. Bagaimana dia? Akan tetapi ada marwah yang harus dijaga. Ada suara mayoritas masyarakat kota Tasikmalaya yang harus dia rawat baik-baik. Jelimet juga ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu hanya seulas informasi yang tentu kebenarannya itu
ya harus kita telisik bareng-bareng gitu. Oke. Tapi memang secara realitas memang seperti itu. Artinya ya kalau melihat gitu ya, melihat secara micing yang tadi dibilang, saya juga tidak percaya bahwa Pak Piman Al-Pariji itu tersandra. Saya tidak. Dengan latar belakang beliau, dengan pendidikan beliau yang begitu mentereng, dengan capaian-capaian beliau di provinsi, juga tadi dikatakan di BUMN. Nah tiba-tiba kok seperti ini, itu yang jadi pertanyaan saya itu. Kenapa gitu? Padahal kan tadi dibilang bahwa setiap ketika dia didaulat menjadi wali kota itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya sampai 5 tahun itu lahan kerjanya. Jangan sampai hal-hal yang tadi itu muncul gitu. Ini kan yang jadi persoalan di masyarakat sekarang itu seperti itu. Apalagi dihadapkan pada masyarakat Tasik yang tidak semuanya masyarakat Tasik paham apa itu playing victim misalkan, tidak semua paham. Yang mereka paham tuh mana gawe, karena memang dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Apalagi sekarang kan sudah di masyarakat itu sudah ada standarisasi, katakanlah KDM gitu. Walaupun kita juga tadi kan membela, jangan disamakan dengan KDM dong. Artinya kita keberpihakan ke Pak Piman, tidak apple to apple. Tapi kan masyarakat itu kacamata kuda. Minimal ada progres, tidak sama seperti KDM pun ya dengan gaya Tasik. Apa kan nyaris tidak ada, Om. Kenapa gitu, Om? Ini di luar tadi internal orang dekat dan sebagainya, di luar ada lagi nggak di luar itu yang memang mengakibatkan beliau seperti itu, ada nggak? Apa? Bingung. Kelihatannya Pak Piman itu bingung apa yang harus dia lakukan. Bedanya bingung dengan tersandra, kan tersandra kan jadi bingung. Kata Om Peter tadi tidak tersandra tapi bingung, gimana nih? Anomali kan gitu. Iya. Cassandra itu kaitan dengan apa yang harus dia lakukan, kaitan dengan kebijakan. Oke. Kalau bingung itu bisa jadi miskin program, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi tugas dia pada waktu itu kumaha carana orang jadi wali kota. Ketika jadi wali kota, bingung orang teh naon gitu. Bingung orang teh naon. Tapi bingung di sini bukan urusan bingung Cassandra oleh kebijakan, tapi bingung oleh program apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang melihat saya. Oke. Bisa masuk. Cuma itu tadi bahwa Pak Piman Cassandra, saya meyakini Piman itu wali kota Tasikmalaya, lain wali kota Cassandra. Cerdas lagi ya. Cerdas, saya yakin beliau itu cerdas, dan saya yakin beliau punya niatan baik untuk kota Tasikmalaya lebih baik. Kalau memang seperti bingung seperti itu, berkaca dulu deh, misalkan ke gubernur, katakan seperti itu. Ada contoh kan sebetulnya mah. Ya walaupun tidak diambil semuanya kan, contoh bisa yang ini yang mampu lah di Tasik, yang pas dengan kultur Tasik bisa kan seperti itu. Gak usah jauh-jauh ke gubernur sebetulnya. Tinggal sejauh mana intensitas komunikasi Pak Piman dengan Kang Diki. Kang Diki walau bagaimanapun beliau punya pengalaman. Ya, sepakat ya. Memimpin otonomi daerah Kabupaten Garut pada waktu itu, meskipun tidak tuntas. Betul. Kendati tidak tuntas, beliau itu memiliki pengalaman. Artinya sedikit banyaknya beliau itu memiliki pemahaman. Betul. Kaitan dengan tata kelola pemerintahan. Betul. Tinggal bagaimana Pak Piman komunikasi dengan Pak Diki Chandra. Pertanyaannya, apakah ada? Kalau ada, sejauh mana intensitasnya? Kalau misalkan memang intens, apakah komunikasi ini terjadi 2 arah atau 1 arah? Oke. Jangan sampai sering komunikasi, tapi komunikasi hanya 1 arah. Pak Diki harus anu. Tapi arah sebaliknya, masukan, saran, pendapat dari Kang Diki tidak pernah didengarkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke KDM, saya rasa. Betul. Insya Allah, Kang Diki punya idealisme tinggi, Kang Diki punya kepedulian yang tinggi, Kang Diki punya spirit yang luar biasa untuk membangun kota Tasikmalaya ke depan, dan insya Allah Kang Diki juga punya se-upgrade konsep untuk bagaimana membuat kota Tasikmalaya itu betul-betul maju dan berkembang. Tinggal sharing aja, nggak usah jauh-jauh ke KDM gitu. Berarti Om Peter tidak sharing itu tidak terjadi.
Kalau memang seperti itu. Komunikasi mungkin terjadi akan, tetapi komunikasi Tadi di itu sini apakah komunikasi substansi Iya. atau hanya sekedar komunikasi? halo gitu aja mungkin. Kalau hanya sekedar say hello gitu. Ya, iya. Kalau hanya sekedar say hello gitu. Ya, selesai. Selesai gitu. Ya, demikian Omku. Terakhir untuk kota Tasikmalaya. Ya apapun alasannya kan kita tuh jatuh cinta terhadap kota Tasikmalaya. Ya. Dengan adanya begini ngobrolin ini itu semata-mata untuk kota Tasikmalaya. Harapannya dan harusnya seperti apa nih duet duet wali kota dan wakil wali kota. Harusnya seperti apa? Jangan harapan lah. Harapan itu kan basi lah soal harapan. Tapi konkretnya itu ya, wali kota dan wakil wali kota itu harus apa? Karena memang dia pionirnya. Baik. Pimandiki itu harus memiliki kemauan, kemampuan, dan keberanian sehingga jargon harapan baru Tasik Maju itu terwujud. Kalau misalkan tidak memiliki 3 hal tadi, maka harapan baru Tasik Maju akan berubah menjadi harapan palsu Tasik Halu. Dan sejauh ini saya optimis, mencoba untuk mengoptimiskan diri bahwa kota Tasikmalaya ke depan betul-betul maju. Dan Pimandiki betul-betul bisa menjadi harapan mayoritas masyarakat kota Tasikmalaya. Dan satu lagi bahwa ke depan, 5 tahun ke depan, Pimandiki itu adalah wali kota, wakil wali kota, masyarakat kota Tasikmalaya. Bukan wali kota dan wakil wali kota koalisi. Bukan wali kota dan wakil wali kota paksi-paksi. Tapi semua masyarakat kota Tasikmalaya adalah rakyatnya Pimandiki. Bulat. Tanpa ada sekat, tanpa ada pengkotak-kotakan gitu. Terus jangan mengaku-ngaku juga yang memang merasa paling depan itu jangan mengaku-ngaku karena memang sekarang itu beliau itu sudah menjadi milik rakyat. Sudah menjadi milik rakyat gitu. Pilkada udah selesai, sudah sulit. Tinggal bagaimana ke depan rapatkan barisan, satukan pandangan meskipun rekonsiliasi tidak dilakukan. ini mereka itu seperti ini. Ada solusi, ada lagi masalah. Ada solusi, ada lagi. Iya. Ya memang seperti itu ya. Ya, harapan ke depan itu bagaimana kita semua merapatkan barisan, satukan pandangan meskipun rekonsiliasi tidak dilakukan. Ya kesadaran mutlak ya, kesadaran yang ada di kita bahwa kita ingin membangun Tasikmalaya. Oke, teman-teman di podcast pikirkan layak, ternyata untuk memajukan kota Tasikmalaya itu letaknya di keberanian, terus apa tuh tadi? Keberanian, kemampuan dan keberanian. Kemampuan dan keberanian. Yeah. Kalau tidak ada itu, niscaya Tasikmalaya itu akan tenggelam. Maka Tasikmalaya yang berjargon bahwa mutiara dari Priangan itu kalau tidak ada itu akan hilang, akan lenyap ditelan bumi mutiara. Oke, sampai ketemu lagi di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.